Jadi data kelompok tadi yaitu di situ pengelompokan, ya. Artinya seperti di dalam tabel nilai 80 sampai 84, nilai 75 sampai 79. Nah, di situ penjelasannya dalam kelompok nilai 80 sampai 84 maka terkandung nilai 80, 81, 82, 83 dan 84. Dan juga dalam kelompok nilai 65 sampai 69 maka ada 65, 66, 67, 68, 69. Jadi tiap unit angka terdiri dari sekelompok angka. Nah, itu disebut dengan data kelompok. Kemudian penggolongan data statistik selanjutnya yaitu penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu data primer. Apa itu data primer? Yaitu data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama, first hand data, ya. Contohnya data tentang alumni IAIN yang diperoleh atau bersumber dari bagian kemahasiswaan dan alumni IAIN, ya, yaitu jadi di situ menunjukkan bahwa data yang didapatkan itu langsung dari alumni IAIN, ya. Jadi orang yang pernah belajar di IAIN tersebut. Kemudian data sekunder yaitu data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua, second hand data. Contohnya data tentang alumni IAIN yang diperoleh atau bersumber dari surat kabar masa kini, kedaulatan rakyat, berita nasional dan sebagainya, ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa data yang didapatkan itu bersumber atau dari tangan kedua, ya. Misalkan dari surat kabar, ya. Surat kabar itu kan tulisan orang, jadi bukan orang yang pertama. Kalau primer itu orang yang pernah mengalami, ya, dia pernah belajar di IAIN, ya. Namun kalau sudah berbentuk surat kabar itu sudah menjadi tangan kedua. Kemudian penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Di situ ada data seketika. Data seketika yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu saja. Contohnya data statistik tentang jumlah tenaga pengajar di sebuah SMTA dalam tahun ajaran 1984-1985, hanya 1 tahun ajaran saja. Jadi di situ mencerminkan 1 tahun ajaran saja. Itu namanya data seketika. Yang kedua, data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dari satu waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Contohnya data statistik tentang jumlah tenaga pengajar di sebuah SMTA mulai tahun ajaran 1971-1972 sampai dengan tahun ajaran 1980 sampai 1981. Ya. Jadi di situ menunjukkan dari satu waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Kalau data seketika hanya 1 tahun ajaran saja. Nah, tadi diterangkan tentang penggolongan data statistik, ya. Kemudian sekarang sifat data statistik. Yang pertama, data statistik memiliki nilai relative value atau nilai semu.
Nilai relatif dari sesuatu angka atau bilangan adalah nilai yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Nah, gimana maksudnya? Di situ ada contohnya, nilai relatif dari bilangan 5 adalah bilangan 5 itu sendiri. Ya. Nilai relatif dari bilangan 72 adalah bilangan 72 itu sendiri. Ya. Sifat data statistik yang pertama adalah nilai relatif atau nilai semu. Kemudian B, data statistik memiliki nilai nyata atau nilai sebenarnya. Nilai nyata dari suatu angka adalah daerah-daerah tertentu dalam suatu deretan angka yang diwakili oleh nilai relatif. Nah, bagaimana maksudnya? Dilihat di contoh. Contoh yang pertama, nilai nyata dari angka 5 adalah daerah antara 5 dikurangi 0,5 sampai dengan 5 ditambah 0,5. Jadi nilai nyata dari angka 5 adalah daerah antara 4,5 sampai 5,5. Ya. Untuk menentukan nilai nyata dari 5 itu ada di antara 4,5 sampai 5,5, itu nilai nyatanya. Ya. Mungkin nanti jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Kemudian yang kedua, nilai nyata dari angka 17,5 adalah daerah antara 17,5 dikurang 0,05 sampai dengan 17,5 ditambah 0,05. Jadi nilai nyata dari angka 17,5 adalah daerah antara 17,45 sampai 17,55. Kemudian yang ketiga, nilai nyata dari angka 17,58 adalah daerah antara 17,58 dikurangi 0,005 sampai dengan 17,58 sampai dengan 17,58 ditambah 0,005. Jadi nilai nyata dari angka 17,58 adalah daerah antara 17,575 sampai 17, mohon maaf, ini sepertinya hilang angkanya. 17,585. Ya, 17,585. Jadi untuk menentukan nilai nyata, misalkan 5, maka nilai nyatanya itu 5 dikurangi 0,5. Dan 5 ditambah 0,5. Mungkin nanti selanjutnya akan dijelaskan tentang hal ini. Nah, di sini dijelaskan data yang ketiga ya ini. Data statistik memiliki batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata, batas atas nyata. Contoh, kita memiliki bilangan 44 ya. Bilangan 40 disebut batas bawah relatif. Bilangan 44 disebut batas atas relatif. Ya. Batas bawah nyatanya adalah 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Batas atas nyatanya adalah 44 ditambah 0,5
sama dengan 44,50. Selanjutnya bilangan 40 sampai 44 itu kita sebut nilai relatif. Sedang bilangan 39,5, 44,5 itu kita sebut nilai nyata. Ya. Jadi sebelumnya tadi disebutkan tentang nilai nyata. Ya, untuk mencari nilai nyata nilai nyata yang batas bawah nyata, ada batas atas nyata. Ya. Contoh yang di sini, nilai nyata dari angka 5 adalah daerah 5 dikurang 0,5, berarti itu batas bawah nyata dari 5. Kalau batas atas nyatanya dari 5, angka 5, yaitu 5 ditambah 0,5. Ya, menjadi 5,5. Ya, jadi ada batas atas nyata dan batas bawah nyata. Ada batas bawah relatif, batas atas relatif. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagan batas relatif bawah, batas relatif atas, batas bawah nyata, batas atas nyata. Nah, batas relatif, kalau relatif yang kita definisi dari nilai relatif, yaitu angka itu sendiri. Nilai relatif dari 5 adalah bilangan itu sendiri, yaitu tidak berubah. Nah, nilai relatif dari 40, ya 40 itu sendiri. 44, ya 44 itu sendiri. Namun di sini ada batas atas relatif dan batas bawah relatif. Kemudian untuk menentukan batas nyatanya, nah, yang 44 ini ditambah 0,5 menjadi 44,5. Yang 40 ini untuk menentukan batas bawahnya itu dikurang. Ya. Kalau menentukan batas bawah nyata itu 40 dikurang 0,5. Kalau untuk menentukan batas atas nyata itu ditambah 0,5. Jadi di situ nilai nyatanya yang 44 44,5, yang 40 39 39,5. Kemudian sifat data statistik, ya, yang D, yaitu data statistik yang berbentuk data kelompokan, memiliki nilai tengah atau titik tengah yang disebut dengan midpoint. Yang dimaksud dengan nilai tengah dari sederetan bilangan adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah deretan bilangan tersebut. Nah, di sini adalah memiliki nilai tengah. Jadi contohnya di situ deretan bilangan 5, 6, 7, 8, 9, maka nilai tengahnya adalah 7 karena 7 berada di tengah-tengah. Data kelompokan 50 sampai 54, berarti nilai tengahnya adalah 50 52. Ya, karena 52 berada di tengah-tengah antara 50 dan 54. Kemudian data kelompokan 75 sampai 80, nilai tengahnya di situ 77,5. Di situ sudah dijelaskan cara penghitungannya. 75 ditambah 50 80, kemudian dibagi 2. Kemudian data statistik sebagai data angka dalam proses penghitungannya tidak menggunakan sistem pecahan, melainkan menggunakan sistem desimal. Ya, jadi untuk data statistik itu menggunakan pecahan desimal, bukan pecahan, bukan sistem pecahan, tapi menggunakan sistem desimal. Misalkan setengah, maka harus diubah menjadi 0,5. 3/8 dirubah menjadi 0,3375. Yaitu tentang data statistik.